Halo sahabatku semua. Halo Scorpio, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Scorpio. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perasaan dia setelah berpisah dari kamu. Entah kalian sudah lama berpisah atau baru berpisah. Jadi kita cek energinya di sini ya. Scorpio. Ada gambaran dia ingin mencoba move on, mencoba memulai awalan baru untuk hidupnya. Ingin memiliki orang baru, memiliki hubungan baru. Jadi dalam artian nggak ingin berlama-lama sendiri pasca berpisah dari kamu. Ada keinginan kuat dalam diri dia untuk move on. Aku melihat mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang egonya tinggi. Seseorang yang tipenya otoriter atau keras kepala. Katakan itu yang menyebabkan mungkin kalian berpisah. Itu yang menyebabkan mungkin banyak pertengkaran dan adu argumen antara kamu dan dia. Tapi di sini terlepas dari setelah dia berpisah dengan kamu, yang terjadi adalah dia memang sangat merasa kesepian. Sedang mencari pencerahan buat dirinya sendiri, mencari kehangatan. Nggak mau berlama-lama sendiri. Sebenarnya di sini hanya saja ya masih proses kalau aku lihat. Nggak ada gambaran dia bersama orang lain. Belum ada. Tapi aku melihat proses dia itu sudah menginginkan. Niat di hatinya sudah kuat. Menginginkan awalan baru dalam hidupnya. Walaupun sebenarnya di sini kalau aku lihat dia merasa kesepian. Merasa ditinggalkan. Dia merasa sendiri, sedih, nggak ada semangat gitu. Itu yang terjadi dalam diri dia. Makanya dia lagi berusaha untuk bangkit, mencoba untuk membangkitkan kepercayaan diri, mencoba untuk menguatkan diri, supaya dia bisa melangkah untuk hidupnya lagi ke depan. Jadi ada gambaran sekarang, mungkin dia sedang dalam keadaan yang terpuruk. Tapi di sini banyak pilihan, terlalu banyak keinginan. Mungkin sebenarnya sudah ada beberapa yang menjadi target dia atau yang dia sukai. Atau sebaliknya, ada yang suka sama dia. Cuma di sini posisinya dia masih belum memutuskan. Terlalu bingung dengan pilihan yang banyak. Padahal posisinya masih berduka di sini, masih murung. Jadi ada hal yang membuatnya akhirnya takut. Atau ntar dulu deh untuk memulai sesuatu hubungan lagi, pengen meyakinkan dan memastikan hatinya benar-benar sudah yakin. Begitu dia sudah yakin, mencari pencerahan buat dirinya sendiri terlebih dahulu. Aku lihat kepengen banget dia memiliki suatu hubungan lagi. Hanya saja ini poinnya ya, nggak bisa dipungkiri bahwa hati yang paling dalam dia kesepian. Dia merasa ditinggalkan, merasa down banget, terpuruk kalau aku lihat. Sehingga niat-niat tadi
untuk memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupannya, akhirnya cuma masih dalam wacana, masih ada dalam pikirannya aja, belum untuk dia keluarkan. Sekarang fokusnya adalah bagaimana dia bangkit dari situasi ini, membangkitkan suatu rasa kepercayaan diri di dalam hatinya untuk bangkit lagi. Ternyata tidak terlalu mudah buat dia. Padahal di sini memang tekadnya kalau aku lihat sudah kuat, sekalipun ada orang baru yang menawarkan perasaan ke dia. Aku melihatnya di sini posisi dia masih mikir-mikir, masih entar dulu, masih mencoba meluruskan kehidupan pribadinya dulu. Mencoba mencari pencerahan, bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya, membangkitkan kepercayaan dirinya, mencoba untuk kuat lagi, memiliki power lagi. Ini kesalahan fatalnya. Gak bisa mengontrol hatinya ketika down. Padahal dia adalah sosok yang keras kepala kalau aku lihat. Sosok yang ingin menang sendiri. Tapi ketika dia terpisah dari kamu, ketika dia meninggalkan kamu, yang terjadi adalah dia kesepian. Dia seperti harimau yang kehilangan taringnya. Ada penyesalan yang dalam diri dia. Terlepas dia meninggalkan kamu atau menyakiti perasaan kamu. Ya sudah, melukai kamu. Yang terjadi ini penyesalan paling dalam dari dia. Nah, di sini dia itu tipe orang yang keras kepala, yang mau menang sendiri. Hanya dia yang ingin dimengerti. Akhirnya membuat dia belajar, membuat dia akhirnya itu sadar, mempelajari arti sebuah kehidupan, arti sebuah ditinggalkan atau meninggalkan. Itu yang ada di dalam diri dia saat ini. Mempelajari dirinya sendiri, mencari makna, mencari penjelasan. Kenapa dia bisa begitu? Ada penyesalan yang akhirnya tidak bisa dia tuangkan kepada pihak lain. Atau nggak punya teman curhat. Akhirnya yang dia lakukan itu sendiri. Ada gambaran dia sedang mencari pencerahan, ingin mencari cahaya dalam dirinya. Dan dia mencoba memulai lagi lembaran baru untuk dirinya. Lebih banyak fokus di pekerjaan atau karir ya, atau di finansialnya. Di sini yang ingin memulai suatu awalan baru, dia ingin memulai sesuatu hubungan baru. Entah itu dia yang menuju orang baru atau dia yang menunggu orang baru yang datang pada dia. Memang sudah menginginkan adanya suatu hubungan kembali. Mungkin dia sudah nggak asik nih, udah nggak enak ketika jalan sama teman-temannya udah pada punya pasangan. Sementara dia sekarang menyandang gelar jomblo gitu ya. Ada ketidaknyamanan dalam diri dia. Kadang-kadang pikirannya udah mulai membahana. Tapi dia belum bisa melepaskan kenangan masa lalu bersama kamu. Ada penyesalan yang dalam di dalam diri dia terhadap perlakuannya terhadap diri kamu. Itu yang terjadi di sini. Ada luka hati yang dalam. Kesedihan yang dalam. Mencoba menstabilkan dirinya, aku lihat ya. Sekarang banyak berdoa, banyak memvisualisasikan atau mengafirmasikan doa kepada Tuhannya atau kepada alam semesta. Mencoba healing, memperbaiki diri kalau aku lihat. Di sini ada gambaran tentang ingin membuka suatu pembicaraan terhadap kamu. Mungkin yang ingin dia sampaikan, mungkin ada yang ingin dia ungkapkan terkait dengan rasa penyesalan atau rasa bersalahnya terhadap diri kamu. Atau di sini ada gambaran beberapa dari kalian, ada yang LDR. Cuma aku lihat gambaran sepertinya dia sudah kepikiran pengen chat kamu atau ingin menghubungi kamu. Mungkin ingin meminta maaf atau bisa jadi ingin rekonsiliasi. Jadi keinginan dia untuk memiliki pasangan lagi adalah kembali ke kamu. Karena memang ada penyesalan yang dalam terhadap diri kamu. Atas perbuatan dia terhadap kamu. Itu yang aku lihat. Ada gambaran memang kesepian. Membuatnya tidak bisa terlepas dari kamu. Ingin kembali kepada kamu. Nah, di sini dia bingung.
bimbang, mencoba membangkitkan kepercayaan dirinya supaya dia tidak labil lagi, supaya dia tidak bimbang lagi, supaya dia bisa memutuskan aku harus seperti apa kalau aku flashback lagi. Mungkin kemarin sebelum ini telah melakukan yang namanya manipulasi kepada kamu. Mungkin melakukan pertengkaran, ada konflik, ada hal-hal yang banyak. Itu membuat dia akhirnya berpikir, ingin merubah, mencari ketenangan. Aku nggak mau seperti ini lagi, aku ingin berubah. Aku menyesal dengan keadaan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi ada gambaran penyesalan atas konflik yang pernah dia lakukan. Ada kebahagiaan atau ada sukacita yang dia ingin capai. Dia nggak ingin berlama-lama dalam situasi ini. Dia menginginkan adanya sukacita dalam dirinya. Dan ini sedang dia pikirkan. Apa yang bisa membuat dia kembali ceria, apa yang bisa membuat dia kembali bahagia, penuh dengan sukacita, ada di pikirannya. Jadi dia sedang dipelajari, dia mencari tahu sebenarnya sumber kebahagiaan aku ini asalnya dari mana. Penuh tanda tanya memang dalam hatinya. Dan di sini ada gambaran memang dia meningkatkan spiritualnya, lagi healing. Lebih mencari tempat yang membuatnya bisa membuat dia tenang, bisa membuat dia memikirkan hal-hal atau melakukan suatu perubahan yang ada di dalam pikirannya. Jadi dia mencoba untuk fine-fine aja gitu. Jadi kalau aku lihat dalam kerapuhannya, dalam kesendiriannya, ingin semua orang melihat bahwa dia itu baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Padahal di dalam hatinya dia sedang terpukul, sedang terluka. Dia sedang kecewa, tapi dia mampu menyembunyikan itu. Dia mampu menggunakan topeng di depan khalayak ramai. Sekarang dia sedang melindungi hatinya, melindungi hartanya. Adalah hati dan perasaan dan kasih sayang. Jadi di sini aku lihat kuat, dia masih memikirkan kamu. Jadi dia masih saat ini mungkin beberapa dari mereka masih sendiri ya. Dan memang masih menunggu momen-momen. Dan dia akan merasa kamu adalah seseorang yang perlu dilindungi gitu. Seseorang yang perlu dia jaga. Ada penyesalan yang dalam seperti yang lebih ke arah kamu. Nah, di sini ada gambaran bahwa kamu itu legowo. Kamu itu sudah mulai, mungkin beberapa dari Scorpio ada yang sudah mulai sembuh ya dari luka ini. Dan menurut kamu ya mungkin di masa-masa sulit kemarin kamu melakukan afirmasi, berdoa kepada Tuhan. Nah ini sekarang dikabulkan. Dan aku melihat ada peningkatan spiritual di dalam diri Scorpio. Jadi ada gambaran tentang bahwa kamu memang menciptakan atau kamu berdoa untuk menciptakan kedamaian yang ada di dalam hati kamu. Supaya hati kamu tenang. Kamu nggak ingin resing juga, sementara di sini dia masih dalam posisi itu. Kamunya sepertinya sudah mulai tenang, beranjak baik. Tapi dia dalam proses saat ini. Ada gambaran kamu mampu melindungi diri kamu. Sekalipun rasa sakit yang kamu hadapi, sekalipun rasa sakit yang kamu terima, tapi kamu mampu menyembuhkan luka itu sendiri. Kamu mampu menutup luka itu dengan cara kamu. Kalau aku lihat dengan versi yang kamu sendiri ya. Kamu mendapatkan sebuah pengetahuan, memahami sebuah pembelajaran hidup. Pada akhirnya ya, dari penderitaan yang kamu lalui, itulah menjadikan kamu seseorang yang lebih baik lagi. Semesta ingin kamu berubah. Bahwa yakinlah, kalaupun dia bukan orang yang terbaik buat kamu, maka Tuhan akan menghadirkan atau Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Gambarannya seperti itu, Scorpio. Baiklah Scorpio, aku rasa sampai cukup di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku.
Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.